Bangsa Indonesia dibangun dari semangat perjuangan yang lahir dari keberagaman. Para pahlawan kita datang dari berbagai daerah, bahasa, dan kepercayaan, tapi mereka bersatu dalam satu cita-cita kemerdekaan. Kini, setelah merdeka, kita dihadapkan pada tantangan baru. Bukan penjajahan asing, tapi perpecahan di antara kita sendiri. Kamu tuh gak ngerti, Ra, pandangan gitu udah gak relevan zaman sekarang. Tapi El, kita kan bisa berbeda pendapat tanpa harus saling menyalahkan. Ini cuma diskusi. Tapi kalau kayak gini terus, gak akan ada hasilnya. Semua merasa paling benar. Waduh, Kamu tuh gak ngerti, Ra, kok jadi tegang gini sih? Padahal cuma ngomongin Tapi El, kegiatan kita kan kampus. bisa beda pendapat tanpa saling. Perdebatan kecil bisa menjadi besar ketika rasa menghargai itu mulai hilang. Beginilah potret masyarakat kita hari ini, mudah retak oleh perbedaan. Kalau dipikir-pikir, perdebatan seperti ini pernah terjadi pada tokoh pendiri bangsa, dan dari perbedaan seperti inilah lahir dasar negara. Saudara-saudara, bangsa kita sedang dalam luka yang dalam. Rakyat kita lapar, diinjak, dijajah. Hari ini kita merumuskan dasar negara yang akan menjadi tiang Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajah, tapi bebas dari penindasan. Dasar negara harus membawa keadilan bagi seluruh rakyat Nusantara. Kita bangsa majemuk, dasar negara harus saling melindungi golongan. Persatuan adalah kekuatan terbesar di bangsa ini. Bangsa kita sejak dulu berjiwa peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Inilah nilai yang hidup dalam darah kita. Mayoritas rakyat kita Muslim. Sila pertama harus mengandung ajaran Islam. Kita membangun Indonesia untuk semua golongan. Dasar negara tidak boleh memecah belah. Jika sila pertama berat pada satu agama, bangsa ini akan retak sebelum berdiri. Sidang kita lanjutkan besok demi kejernihan pikiran dan persatuan bangsa. Kemarin kita belum mencapai mufakat. Mari kita dengarkan pandangan baru. Sila pertama harus menaungi semua agama, ketuhanan yang Maha Esa. Itulah jalan persatuan. Tapi mayoritas umat Islam besar, apakah itu harus diabaikan? Identitas terbesar bangsa ini adalah persatuannya. Negara akan rapuh jika satu golongan diutamakan. Kita perlu negara yang mempersatukan rakyat dan pemimpinnya sebagai satu keluarga besar. Negara yang menyatu dan saling menguatkan. Saya mengangkat 5 asas. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan langit dan bumi. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan rakyat. Besok kita simpulkan, Indonesia menunggu kepastian kita. Saudara-saudara, dari perbedaan kita menemukan inti kekuatan bangsa. Saya mengusulkan sebuah dasar negara. Yang pertama, nasionalisme. Yang kedua, internasionalisme. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Inilah Pancasila, dasar pemersatu Indonesia. Merdeka! Dengan musyawarah dan kebijaksanaan, Pancasila lahir, bukan sekedar rumusan, tetapi jiwa bangsa Indonesia. Melihat wajah-wajah ini, mahasiswa, generasi baru, aku sadar Pancasila bukan cuma sidang, ia amanah yang harus kita jaga bersama. Musyawarah bukan hanya rapat, tapi keberanian mendengar satu sama lain. Persatuan bukan hanya semboyan, tapi pilihan untuk tetap bersama meski berbeda. Negeri ini dibangun oleh banyak keyakinan, tapi satu tujuan, hidup damai dalam rumah yang sama, Indonesia. Tapi hari ini, musuh kita bukan lagi penjajah,
melainkan kebencian, korupsi, ego, perpecahan yang kita ciptakan sendiri.